Halo semuanya, perkenalkan saya Sifin Kumar Paung, mahasiswa Teknik Elektro semester 4. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum signal processing, khususnya pada bab yang pertama yaitu pengenalan MATLAB. Pada modul ini, kita akan mempelajari dasar-dasar MATLAB, mulai dari pengertian MATLAB, kegunaannya, serta mengenal lingkungan kerja atau tampilan utama MATLAB. Nah, eh, dari modul yang telah saya baca, tujuan praktikum ini ada beberapa. Yang pertama ya, ini untuk mengenal dan mempersiapkan lingkungan kerja MATLAB, lalu dapat mengenal dasar-dasar MATLAB, dan juga dapat menguasai penggunaan dasar MATLAB dalam perhitungan dan pemrograman sederhana. Nah, dengan memahami dasar ini, nantinya MATLAB ini akan kita gunakan untuk berbagai analisis, khususnya dalam bidang signal processing atau pemrosesan sinyal. Nah, sebelum kita masuk ke prakteknya langsung, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu MATLAB, apa saja kegunaannya. Nah, yang pertama, pengertian MATLAB itu. MATLAB merupakan sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh perusahaan MathWorks. Nah, MATLAB ini dirancang khusus untuk melakukan komputasi numerik, analisis data, pengembangan algoritma, dan lain-lainnya. Jadi, dengan menggunakan MATLAB ini, pengguna seperti kita sebagai mahasiswa dapat melakukan berbagai perhitungan dengan lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan perhitungan yang manual. Nah, MATLAB ini juga dapat kita gunakan di dalam dunia teknik dan penelitian, yakni seperti perhitungan matematis yang tadi, analisis dan visualisasi data, pengolahan sinyal dan digital, pembuatan algoritma, dan lain-lainnya. Karena kemampuannya tersebut, maka MATLAB ini sering digunakan oleh mahasiswa, peneliti, maupun insinyur dalam menyelesaikan berbagai permasalahan teknis. Nah, sekarang kita masuk ke mengenal tampilan MATLAB. Di video ini dapat kita lihat ini command window, di mana command window ini merupakan tempat utama untuk menuliskan dan menjalankan perintah MATLAB. Pada jendela ini juga setiap perintahnya biasanya diawali dengan tanda seperti ini. Nah, di sini karena sudah ada, jadi kita nggak usah membuatnya saja. Nah, di sini kegunaannya yakni untuk menunjukkan bahwa MATLAB itu siap untuk menerima perintah dan dapat kita gunakan. Contohnya, kita buat perhitungan 7 ditambah 3. Nah, maka dapat kita lihat langsung pada command window ini setelah kita gunakan perintah, langsung muncul jawabannya. Atau kita juga dapat menggunakan contoh yang lain seperti sin sinus 75. Nah, dapat kita lihat pada sinus 75 dapat langsung terlihat jawabannya. Lalu selanjutnya workspace. Ini dia workspace. Di mana workspace ini adalah tempat di mana semua variabel yang sedang kita gunakan tadi, yang sudah kita perintahkan, akan tersimpan dan tertampilkan dan muncul di sini. Misalnya ketika kita tadi membuat variabel baru yang ini, maka akan muncul jawabannya langsung pada workspace. Nah, lalu current folder, di mana current folder ini digunakan untuk menampilkan file atau folder yang sedang kita gunakan di MATLAB. Ini dia. Lalu comment history. Ini dia comment history. Di mana comment history ini berfungsi untuk menampilkan riwayat perintah yang sebelumnya pernah kita jalankan pada MATLAB ini. Nah, eh, contoh kita buat lagi ya. 25 ditambah 25. Nah,
Ketika kita melakukan perintahnya tadi, maka hasilnya akan muncul pada comment history. Ini tadi ya. Inilah kegunaan dari comment history tadi. Kita juga dapat menggunakan perhitungan seperti untuk mencari akar kuadrat. Contoh S dari 25. Nah, akar dari 25 yaitu 5, langsung saja muncul ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke input dan output. Nah, di dalam MATLAB ini juga terdapat konsep input dan output, di mana untuk menampilkan input yakni menerima data dari pengguna, sedangkan output ini untuk menampilkan hasil dari pemrograman. MATLAB ini menyediakan fungsi input dan menerima masukan dari pengguna dan fungsi displaynya untuk menampilkan hasil ke layar. Oke, baik, pada latihan praktikumnya, pada latihan ini kita diminta untuk membuat contoh perintah pada command window, workspace, command history, serta input dan output dengan menggunakan nilai berdasarkan NIM masing-masing. Nah, pada bagian ini saya akan mencoba menjalankan beberapa perintah pada command window. Di sini saya menggunakan nilai yang diambil dari NIM saya yaitu 524.123.0006. Nah, di sini saya sudah memasukkan perintahnya pada command window tadi. Nah, pada contoh ini saya membuat beberapa variabel seperti A, B, C, dan D yang berasal dari angka NIM saya. Nah, setelah itu MATLAB ini akan saya gunakan untuk melakukan operasi penjumlahan ini dari nilai-nilai yang telah saya buat. Contoh yang A-nya 52, B 41 seperti itu. Di hasilnya saya jumlahkan A tambah B tambah C tambah D, maka hasilnya dapat 122. Nah, setelah perintah saya jalankan, kita dapat melihat bahwa variabel A, B, C, dan D muncul pada bagian workspace ini, di mana workspace ini menampilkan seluruh variabel yang sedang aktif pada MATLAB beserta nilai yang tersimpan. Nah, comment history juga dapat kita lihat ketika kita memasukkan perintah pada comment window, maka akan muncul pada comment history juga. Nah, di sini saya memasukkan demonstrasi lah kita katakan pada input dan outputnya. Di sini setelah saya gunakan atau saya perintahkan, di sini diminta untuk memasukkan NIM. Saya masukkan saja NIM saya 524.123.0006. Nah, setelah saya memasukkan nilai tersebut, MATLAB akan menampilkan kembali nilai yang dimasukkan menggunakan fungsi display. Fungsi input ini digunakan untuk menerima data dari yang telah saya gunakan, sedangkan fungsi display digunakan untuk menampilkan hasil ke layar. Nah, demikian penjelasan saya mengenai modul yang pertama, yakni pengenalan MATLAB. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sampai jumpa pada pembahasan modul berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kembali, nama saya Sefin Kumar Paung, mahasiswa Teknik Elektro semester 4. Pada video ini saya akan melanjutkan pembahasan praktikum signal processing, yaitu pada modul yang kedua yang membahas mengenai variabel, operator, dan matriks pada MATLAB. Pada modul ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat variabel, melakukan operasi matematika menggunakan operator, serta membuat dan mengolah matriks pada MATLAB. Selain itu, saya juga akan langsung memperagakannya atau mempraktekannya lah dengan cara pengerjaan tugas yang telah diberikan pada modul ini menggunakan MATLAB. Nah,
Pada pembahasan ini terdapat beberapa tujuan dari praktikum ini yang gunanya untuk memahami konsep dasar dari variabel, operator, dan matriks pada MATLAB tersebut. Dengan kita memahami konsep ini, kita sebagai mahasiswa nantinya dapat melakukan berbagai perhitungan matematis serta pengolahan data numerik dengan lebih mudah menggunakan MATLAB. Nah, pertama kita akan membahas mengenai variabel, di mana variabel ini adalah sebuah tempat yang kita gunakan untuk menyimpan suatu nilai. Di dalam MATLAB, kita dapat membuat variabel dengan cara yang cukup sederhana, yaitu dengan langsung memberikan nilai pada variabel tersebut. Nah, langsung saja. Pada contoh ini saya akan membuat variabel variabel A, variabel A dengan variabel A dengan nilai 10, lalu variabel B dengan nilai 5, dan variabel C. Kemudian di sini saya menggunakan variabel C untuk membuat variabel yang baru atau hasil dari penjumlahan antara variabel A dan B. Dengan cara kita buat seperti ini. A ditambah dengan variabel B. B. Langsung saja kita eksekusi atau kita jalankan perintahnya. Nah, kita lihat tadi setelah kita perintah atau kita jalankan, MATLAB langsung menampilkan hasilnya, yaitu C sama dengan 15. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai operator ya. Di mana operator ini merupakan simbol yang kita gunakan untuk melakukan suatu operasi terhadap nilai atau variabel tadi. Nah, di dalam MATLAB ini terdapat beberapa operator aritmatika yang sering kita gunakan. Contohnya seperti tanda tambah yang ini seperti tanda tambah. Ini gunanya untuk penjumlahan. Kita mungkin sudah mengetahuinya. Kurang, ini tanda di MATLAB. Untuk pengurangan baru tanda seperti ini. Ini untuk perkalian. Lalu tanda ini untuk pembagian, dan tanda ini untuk perpangkatan. Langsung saja kita buat contohnya. Ini tadi sudah kita buat contoh dari penjumlahan, kira-kira seperti ini. Nah, bagaimana dengan perkalian? Langsung saja kita buat contohnya. 25 dikali dengan 2. 25 dikali 2 dikurang dengan 10. Berapa hasilnya? Langsung saja kita jalankan. Nah, terdapat jawabannya yakni 40. Nah, intinya pada MATLAB ini di sini MATLAB ini akan membaca operasi sesuai dengan aturan matematika yang kita gunakan, baik perkalian, pengurangan, pembagian, pangkat, dan lain sebagainya. Lalu MATLAB ini sendiri akan menghitung hasilnya secara otomatis. Nah, salah satu keunggulan utama MATLAB ini juga adalah kemampuan dalam mengolah matriks. Nah, dalam MATLAB hampir semua data dapat digunakan dalam bentuk matriks. Untuk membuat matriks, kita dapat menggunakan tanda kurung siku-siku. Contoh, kita buat A sama dengan, ini dia tanda kurung. Tanda kurung 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. Titik koma
4, 4, 5, 6, titik koma, 7, 8, 9. Baru tanda kurung siku. Nah, pada contoh ini saya membuat matriks berukuran 3 baris dan 3 kolom. Setiap baris dipisahkan menggunakan tanda titik koma. Sekarang kita menggunakan contoh operasi pada matriks. A, A ditambah dengan 10. Nah, langsung nampak hasilnya A ditambah dengan 10. Langsung dapat kita lihatlah seperti yang telah ditampilkan pada command window ini. Nah, kira-kira begitu sedikit penjelasan mengenai modul yang kedua ini. Selanjutnya kita akan masuk ke proses pengerjaan tugas ini. Halo teman-teman, pada video ini saya akan mempresentasikan pengerjaan tugas modul praktikum sistem kendali, khususnya pada bab yang kedua yang membahas penggunaan MATLAB untuk operasi matematika, variabel, serta matriks. Pada video ini, saya tidak hanya menunjukkan hasilnya, tetapi juga menjelaskan bagaimana proses pengerjaannya menggunakan MATLAB sehingga lebih mudah dipahami. Nah, langsung saja masuk ke soal yang pertama. Hitunglah dengan menggunakan MATLAB A, B, C, dan D. Nih, pada tugas yang pertama tadi, saya diminta menghitung operasi matematika menggunakan MATLAB. Untuk soal pertama, saya menghitung 12 dibagi 3,5. 12 dibagi dengan 3,5 yang ini. Dengan menulis seperti ini ya. Lalu pada soal yang kedua, saya menghitung yang ini, yang B. 3 ditambah 5 per 4 dipangkatkan dengan 2, di mana tanda kurung ini digunakan agar MATLAB terlebih dahulu menghitung penjumlahan sebelum melakukan perpangkatan. Nah, untuk soal yang ketiga, saya menggunakan fungsi akar atau SQRT ini, di mana digunakan untuk nanti menghitung akar kuadratnya. Sedangkan pada soal yang keempat ini, saya menggunakan tanda kurung agar MATLAB terlebih dahulu menghitung pembagian yang berada di dalam kurung. Nah, seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan, setelah saya run atau saya eksekusi, maka hasilnya akan langsung muncul seperti pada layar ini. Yang pertama, variabel A setelah dibagi 12 dibagi dengan 3,5 hasilnya akan muncul langsung sendiri. Begitu juga dengan variabel B, muncul sendiri hasilnya, C ini, dan juga D. Kira-kira penjelasan saya yang pertama pada soal yang pertama seperti itu. Kita masuk ke soal yang kedua, di mana pada soal kedua berbunyi, buatlah 4 variabel berikut. A dengan nilai sama dengan 25, B 50, C sama dengan 125, D sama dengan 89. Lalu pertanyaannya, hitunglah dan simpan dalam variabel baru. Nah, di sini terdapat 3, X sama dengan A ditambah B ditambah C, variabel Z ini, D pangkat A per B ditambah C. Lalu variabel Y sama dengan A per D ditambah B. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah membuatnya yang ini.
Pada tugas kedua, saya membuat beberapa variabel seperti pada soal yang tadi, yakni yang A, B, C, dan juga D. Nah, setelah variabel tersebut saya buat, saya langsung melakukan beberapa operasi perhitungan dengan menggunakan yang tadi, yang telah ditanya, yakni variabel X. Variabel X merupakan hasil dari penjumlahan dari A tambah B tambah C, yang ini. Lalu variabel Z, mana variabel Z ini merupakan hasil dari perkalian D dengan A, kemudian dibagi B dan ditambahkan dengan C. Sedangkan variabel Y merupakan hasil pembagian A dengan jumlah dari D dan B. Nah, itulah yang tadi, yang X, hasil dari penjumlahan A tambah B tambah C. Berarti 25 tambah 50 tambah 125. Berapa hasilnya? Langsung setelah saya jalankan atau saya eksekusi, muncullah hasilnya yakni sebanyak 200. Begitu juga dengan yang Z, D pangkat A per B ditambah C. Setelah saya eksekusi, langsung muncul hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan yang Y. Setelah saya eksekusi, muncul langsung hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor ketiga. Di mana soal yang nomor ketiga ini berbunyi, manakah di antara nama-nama variabel berikut yang valid di dalam MATLAB berarti ya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui aturan-aturan variabel, di mana harus diawali dengan huruf, lalu boleh mengandung angka, boleh menggunakan underscore, namun tidak boleh diawali dengan angka dan juga menggunakan kayak simbol-simbol khusus. Nah, tadi pada soal nomor 3 ini saya diminta menentukan nama variabel yang valid dalam MATLAB. Nah, dalam MATLAB ini terdapat beberapa aturan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, berdasarkan aturan tersebut, maka variabel yang valid adalah luas, baru curl 1, curl underscore 1, dapat kita lihat pada sini. Ini dia, curl underscore 1, tadi baru luas, baru time, karena tidak mempunyai simbol khusus di awal, dan diawali dengan huruf, makanya bisa lolos. Baru time underscore from underscore start. Nah, itulah yang variabel-variabel yang valid. Sedangkan variabel seperti 2 underscore data dan 10 underscore hasil underscore terakhir tidak valid karena diawali dengan angka. Baru ya, ini juga div titik 23. Ini tidak valid karena menggunakan simbol titik 2 dan nilai awal tidak valid karena menggunakan tanda minus yang dianggap sebagai operasi pengurangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Definisikan vektor dan matriks berikut di dalam MATLAB. Oke. Di sini sudah saya membuatnya. Pada tugas nomor 4, saya diminta mendefinisikan vektor dan matriks pada MATLAB. Nah, ini dia. Untuk membuat vektor baris, saya menggunakan tanda kurung siku dan memisahkan setiap elemen dengan spasi. Ini tadi. Lalu, untuk membuat vektor kolom, setiap elemen dipisahkan dengan tanda titik koma. Untuk matriks, setiap baris juga dipisahkan menggunakan titik koma sehingga MATLAB dapat mengenali struktur matriks tersebut. Inilah. Setelah saya masukkan tadi soalnya seperti yang telah saya tunjukkan, lalu saya jalankan dan saya eksekusi, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Sesuai ya. Lalu kita masuk ke soal yang
5 atau terakhir, di mana diminta di sini gabungkan matriks A dan B berikut. A dengan nilai seperti ini, B dan nilai seperti ini, baru dikali ya. Oke, nomor 5 saya ini dia. Nah, pada tugas nomor 5 saya diminta tadi menggabungkan dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B. A dan B. Untuk membuat matriks C, saya menggabungkan matriks A dan B secara horizontal menggunakan perintah ini. A buka kurung siku A kali B. Selanjutnya saya membuat matriks W yang terdiri dari 4 blok, yaitu B, 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 dan negatif B dengan menggunakan perintah ini yang telah saya jalankan. Lalu langsung saya eksekusi dan hasilnya akan muncul sesuai dengan apa yang telah saya minta tadi, seperti ini. Setelah saya gabungkanlah ini A dan B, maka hasilnya akan muncul. Lalu selanjutnya yang W juga muncul. Nah, sekian dari praktikum inilah dapat kita simpulkan bahwa MATLAB ini sangat memudahkan dalam melakukan berbagai perhitungan matematika serta pengolahan data seperti vektor, matriks, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan MATLAB, berbagai operasi matematika dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan akurat dibandingkan dengan perhitungan yang manual. Demikian penjelasan dari saya mengenai pengerjaan tugas pada modul praktikum ini dan juga penjelasan sedikit pada materi-materi sebelumnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan bab-bab selanjutnya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Sepin Kuarbaung, mahasiswa Teknik Elektro semester 4. Pada video ini saya akan mempresentasikan bab 3 dari modul praktikum Sistem Kendali yang membahas tentang M-file, fungsi, dan pembuatan grafik pada MATLAB. Pada bab ini, kita akan mempelajari bagaimana membuat program sederhana menggunakan skrip MATLAB, kemudian membuat fungsi, serta menampilkan grafik dari persamaan matematika. Saya juga akan langsung memperagakan cara menjalankan program tersebut di MATLAB agar lebih mudah dipahami. Oke, pertama kita akan membahas mengenai M-file. Pada MATLAB sebenarnya kita bisa langsung mengetik perintah di command window di sini. Namun jika perintah yang kita buat cukup banyak, maka akan lebih rapi jika disimpan dalam sebuah file program yang kita sebut dengan M-file. Nah, apa sih itu M-file? Nah, M-file itu adalah program MATLAB yang memiliki ekstensi dan berisi kumpulan perintah yang dapat dijalankan nantinya secara otomatis atau langsung. Nah, sekarang kita masuk ke cara pembuatan M-file ini bagaimana. Oke, yang pertama itu kita klik New Script. Nah, lalu langsung masuk ke MATLAB membuka editor di sini. MATLAB-nya akan membuka editor. Nah, untuk membuat M-file-nya, saya tadi sudah mengklik yang script, lalu kemudian MATLAB itu sendiri akan membuka editor di sini. Disinilah yang merupakan tempat kita nanti menuliskan program. Contoh, kita buat dulu program seperti ini. Variabel A dengan nilai 10. Shift Enter. Lalu B dengan nilai apa kita buat contoh 5. Kita buat saja titik koma agar langsung nampak hasilnya. Shift Enter. Lalu variabel C kita buat variabel A tambah dengan B. Shift Enter. Lalu untuk variabel D itu sama dengan kita buat contohnya
A dikali dengan B. Nah, pada contoh ini saya membuat program yang sederhana ya. Pertama tadi saya mendefinisikan dua variabel yaitu A sama dengan 10 dan B sama dengan 5. Kemudian MATLAB ini nanti ketika saya jalankan akan menghitung penjumlahan kedua variabel tersebut dan menyimpan dalam variabel C yang ini. Lalu setelah itu MATLAB juga akan menghitung perkalian antara A dan B yang variabel yang D ini. Nah, setelah program selesai saya tulis, saya akan menyimpannya di sini. Kita coba buatkan namanya percobaan aja, guys. Percobaan atau contoh. Kemudian save. Oke. Setelah saya jalankan tadi skripnya, di sini langsung muncul. Tadi ada kesalahan sedikit ya, kesalahan tanda. Nah, sekarang sudah benar. Setelah kita jalankan dan kita simpan, inilah namanya menyimpan file. Nah, setelah kita simpan, kita jalankan, hasilnya sesuai ya. Hasil variabel dari C, A tambah B 10 tambah 5 sama dengan 15, dan D, A kali B 10 kali 5 sama dengan 50. Kira-kira begitu penjelasan mengenai M-file secara kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya yaitu fungsi pada MATLAB. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa fungsi itu merupakan salah satu konsep penting dalam pemrograman di MATLAB. Fungsi ini memungkinkan kita membuat program yang menerima input tertentu, kemudian memproses input tersebut, dan menghasilkan output berdasarkan perhitungan yang dilakukan di dalam program. Lalu, ada itu membuat grafik di MATLAB. Selain digunakan untuk perhitungan matematika, MATLAB juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menampilkan grafik dari suatu fungsi matematika. Nah, grafik ini sangat berguna untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita kerjakan soalnya agar lebih memahami atau dapat kita laksanakan langsung. Kita lihat dulu soalnya. Ya, ini dia tugas. Di sini terdapat soal agar lebih memahami penulisan dan penggunaan fungsi dalam MATLAB. Perhatikan program berikut seperti ini. Simpan program tersebut dengan nama balok.m. Selanjutnya buatlah fungsi untuk menghitung luas permukaan dan volume pada tabung dan kerucut. Simpan fungsi tersebut dengan nama tabung.m dan kerucut.m. Baru setelah selesai membuat fungsi-fungsi tersebut, buatlah sebuah script yang meminta inputan dari user. Bangun ruang apakah yang akan dihitung luas dan volumenya, contoh tampilan seperti ini ya. Masukkan panjang, masukkan lebar, masukkan tinggi, luas permukaan. Nah, lalu ada itu berikutnya adalah data nilai mata kuliah dari sekelompok mahasiswa seperti ini. Salinlah data tersebut ke dalam file Excel, kemudian bacalah file Excel tersebut menggunakan MATLAB. Langkah selanjutnya, hitunglah nilai akhir tiap mahasiswa dengan rumus sebagai berikut. Seperti ini. Lalu setelah diperoleh dari nilai akhir dari tiap mahasiswa, laporkan hasilnya dalam bentuk grafik batang ya. Sumbu X menyatakan tiap mahasiswa dan sumbu Y menyatakan nilai akhir dari mahasiswa yang bersangkutan.
Lalu coba untuk membuat fungsi, baru soal selanjutnya coba membuat grafik dari masing-masing fungsi berikut yang ini ya. A, B, C, D, dan E. Lalu tampilkan grafik A, B, dan C dalam satu figur. Oke, kita akan membahas satu persatu tugas ini, mulai dari nomor 1. Jadi, intinya pada tugas yang tadi itu, yang telah kita baca, terdapatlah beberapa bagian, yaitu membuat fungsi untuk menghitung luas dan volume, beberapa bangun ruang seperti balok, tabung, dan kerucut. Kemudian membuat program utama untuk memilih bangun ruang tersebut, serta membuat beberapa grafik fungsi matematika menggunakan MATLAB. Oke, baik. Sesuai dengan tugas yang diberikan, pertama kita membuat file balok M. Di sini saya telah membuatnya. Pertama, saya membuat fungsi untuk menghitung luas permukaan dan volume balok. Nilai itu sudah saya buat codingannya. Fungsi ini disimpan dengan nama balok.m. Nah, di sini baris ini merupakan deklarasi fungsi, di mana fungsi bernama balok dengan 3 input, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Fungsi ini menghasilkan 2 output, yaitu luas permukaan dan volume. Yang ini luas sama dengan 2 kali PL tambah PT tambah LT, ini merupakan untuk menghitung luas seperti yang sudah saya katakan tadi. Lalu untuk volume, P dikali L dikali T, ini untuk menghitung volume balok dengan rumusnya yang tadi, P kali L kali T. Nah, selanjutnya membuat tabung M, tabung.m. Selanjutnya di sini saya sudah membuat fungsi untuk menghitung luas permukaan dari volume tabung, volume dan luas. Nah, di sini dapat kita lihat function luas, volume. Di sini fungsi ini menerima 2 input, yaitu R sebagai jari-jari, yang ini, lalu T sebagai tinggi tabung. Lalu sama seperti yang tadi, untuk luasnya 2 kali P kali R kali R tambah T. Rumus ini digunakan untuk menghitung luas permukaan pada tabung. Lalu untuk volumenya, P kali R pangkat 2 kali T. Ini digunakan untuk menghitung volume. Nah, selanjutnya pada soal kita disuruh untuk membuat kerucut lagi. Sini saya sudah membuatnya dan sudah menyimpannya di sini. Ini merupakan sama seperti yang sudah katakan tadi. Fungsi ini memiliki 2 input juga, R sebagai jari-jari dan juga T. Pada baris ini kita menghitung garis pelukis kerucut menggunakan rumus ini, akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat titik koma. Nah, untuk menghitung luasnya kita menggunakan rumus ini, Pi dikali R dikali R tambah S tutup kurung. Lalu untuk mencari volumenya kita menggunakan 1/3 dikali Pi dikali R, ini dikali R pangkat 2 dikali T titik koma. Itulah untuk mencari volume kerucut menggunakan rumus tersebut. Lalu setelah kita menggunakan atau
menyimpan file ini, setiap file seperti tabung, balok, sama kerucut. Selanjutnya kita masuk untuk pembuatan program bangun. Nah, di sini saya telah membuatnya. Setelah saya membuat fungsi-fungsi ini, saya membuat program utama untuk memilih jenis bangun ruang yang ingin saya hitung. Langsung saja kita coba program bangun. Oh ya, sebelum kita eksekusi, di sini saya ingin menjelaskan di sini nomor 4 sampai nomor 7 ini. Bagian ini saya gunakan untuk menampilkan beberapa menu pilihan. Beberapa menu pilihan bangun ruang. Eh, kita di sini dapat memilihnya yang mana saja tergantung pengguna atau kita sendiri. Lalu ada di sini pilih sama dengan input, masukkan pilihan. Di sini nanti kita akan memasukkan pilihannya. Lalu disinilah kita diminta untuk memasukkan pilihan angka tadi, 1, 2, atau 3. Lalu di nomor 11 ini, jika kita memilih nomor 1, maka program akan menghitung yang balok tadi, yang telah kita simpan tadi. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, dan sini akan dapat kita lihat luas volumenya pada balok. Itulah yang perlu saya jelaskan. Jika memilih yang kedua juga sama seperti itu. Lalu jika memilih yang ketiga juga sama seperti itu, apa yang dicari akan muncul. Nah, pada program inilah akan memanggil fungsi balok yang telah dibuat sebelumnya dan menampilkan hasil luas dan volume yang tadi. Yang ini kita buat tadi. Oke, langsung saja kita eksekusi atau kita jalankan program bangun. Contoh, enter. Nah, di sini kita disuruh untuk masukkan pilihan sesuai dengan apa yang telah kita coding tadi di sini. Contoh kita pilih nomor 1, berenter. Lalu dipilih untuk memasukkan panjang, kita coba buat 5. Enter. Lalu masukkan lebarnya, kita buat contoh 2. Lalu diminta untuk memasukkan tinggi. Tingginya kita buat contoh 7. Enter. Nah, lalu di sini akan muncul otomatis jawabannya, berapa luas permukaannya, berapa volumenya. Dari sini kita tadi memasukkan pilihan nomor 1 yakni balok. Sesuai dengan rumus pada balok, yakni panjang, lebar, dan tinggi, maka akan dapat berapa luasnya, berapa volumenya sesuai dengan rumus yang telah kita coding di sini. Nah, itulah yang telah sudah kita jalankan. Langsung muncul luas permukaan sama dengan 118, volumenya sama dengan 70. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba panggil lagi program bangun ini. Coba program bangun, enter. Nah, kita coba yang tadi sudah kita coba yang balok. Sekarang kita coba yang kedua, yang tabung. Masuk pilihan, kedua, tabung, enter. Masukkan jari-jari, kita buat berapa, kita buat 49. Baru masukkan tinggi 25. Nah, di sini akan muncul langsung berapa luasnya, berapa volumenya. Artinya codingan kita ini berjalan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan atau benar ya. Oke, untuk soal selanjutnya, nah, di sini ada diberikan data nilai mata kuliah pemrograman dari sekelompok mahasiswa seperti ini.
Salinlah data tersebut ke dalam file Excel, kemudian bacalah file Excel tersebut menggunakan MATLAB. Lalu langkah selanjutnya, hitunglah nilai akhir tiap mahasiswa dengan rumus seperti ini. Baru nilai akhir dari tiap mahasiswa, laporkan hasilnya dalam bentuk grafik batang ya. Lalu sumbu X menyatakan tiap mahasiswa dan sumbu Y menyatakan nilai akhir dari mahasiswa yang bersangkutan. Oke, kita coba. Di sini saya sudah membuatnya seperti yang telah dikatakan tadi. Salinlah data tersebut ke dalam Excel, kemudian bacalah file Excel tersebut menggunakan MATLAB. Di sini saya sudah menyalin ke dalam file Excel dan sudah saya buat atau saya masukkan ke dalam MATLAB ini. Di sini saya juga sudah memogram atau membuat codingannya. Yang pertama itu ada datanya, data-data nilai mahasiswa, ada dari kuis, tes, UAS, dimasukkan dengan rumusnya, nilai akhirnya. Lalu ada nanti di sini X label. Di sini untuk menunjukkan sumbu X nantinya, baru untuk Y label untuk menunjukkan sumbu Y sebagai nilai akhir. Dan juga judulnya di sini ada nanti sebagai grafik nilai akhir mahasiswa. Kita coba kita panggil nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa. Oke, langsung saja kita jalankan atau kita eksekusi coba. Oke, di sini seperti yang sudah kita coding tadi, sudah muncul grafik nilai akhir mahasiswa sebagai grafik batang sesuai dengan pertanyaannya tadi, membuatnya dengan grafik batang. Lalu sumbu X sebagai mahasiswa, ini berapa banyak mahasiswa, dan juga sumbu Y sebagai nilai akhir sesuai dengan apa yang telah diperintahkan pada tugas tersebut ya. Artinya kita sudah menjalankan codingannya atau pemrogramannya dengan betul dan benar. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini sekarang coba Anda membuat grafik dari masing-masing fungsi berikut. Ada berapa ini? A, B, C, D, E. Berarti ada 5 grafik ya. Oke, langsung saja kita buat pada MATLAB-nya. Oh ya, sebelumnya saya sudah memogram atau membuat codingannya pada Word. Untuk apa? Yakni untuk mempersingkat waktu agar lebih gampang atau lebih mudah kita saat mengeksekusinya. Di sini saya sudah menyimpannya di Word. Oke, di sini saya telah memasukkan sesuai dengan uh, yang telah ditanya, yang A, untuk membuat grafik dari masing-masing fungsi yang tadi. Langsung aja kita coba run. Oke, kira-kira grafiknya seperti ini sesuai dengan apa yang telah diminta pada grafik 5A. Terdapat sumbu X sebagai mahasiswa, lalu sumbu Y sebagai nilai akhir, dan ada judulnya. Nah, kita masuk ke yang kedua. Diminta yang kedua seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba untuk grafik yang kedua atau yang B. Kita coba jalankan.
Maka di sini sesuai dengan yang diminta pada grafik yang kedua akan muncul juga. Seperti pada permintaan grafik yang B. Berarti codingan kita terbukti sudah benar. Lalu kita coba dulu grafik yang ketiga. Kita buat oke. Kita coba grafik yang C. Langsung saja kita eksekusi atau kita jalankan untuk melihat bagaimana grafiknya. Oke, dapat kita lihat grafiknya seperti ini. Dapat berjalan dengan baik dan benar. Nilai akhirnya di sumbu Y, mahasiswa, banyak mahasiswanya di sumbu X. Dapat kita lihat grafiknya, berapa banyak mahasiswa dan berapa nilai akhirnya. Kira-kira seperti ini. Lalu kita masuk ke grafik yang diminta, yakni grafik D. Oke, di sini sudah saya buat codingan dari grafik D. Kita coba jalankan atau kita run. Oke, di sini sudah bisa juga kita jalankan untuk grafik D. Grafik nilai akhir mahasiswa. Contoh banyaknya mahasiswa 10 orang mendapat nilai 75 dan begitu seterusnya. Artinya codingan kita sudah baik dan sudah benar. Baik, dan untuk yang terakhir kita hapus dulu. Codingan yang terakhir ini kita coba. Oke, sekarang kita coba pada MATLAB. Kita runkan bagaimana hasilnya. Nah, di sini juga akan muncul nilai akhir mahasiswa yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang diminta pada grafik-grafik atau pada soal yang diberikan baik A, B, C, dan D. Kira-kira seperti itu. Hmm, kita hapus. Iya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini dikatakan kemudian tampilkan grafik A, B, dan C dalam satu figur. Dalam satu grafik lah nanti kita gabungkan yang A, yang B, dan C ini. Oke, langsung saja. Tadi untuk seperti yang saya katakan untuk mempersingkat waktu, saya telah membuat codingan atau pemrogramannya sebelumnya pada Word agar lebih mempermudah kita. Ini dia, menampilkan A, B, dan C dalam satu grafik.
sesuai dari pertanyaan. Oke, langsung saja kita coba eksekusi pada MATLAB-nya sendiri. Pada bagian ini, seperti pada soal yang telah dikatakan atau ditanyakan tadi, di situ diminta untuk menampilkan 3 fungsi sinus dalam satu grafik. Itulah intinya. Lalu langkah pertama yang saya buat tadi yaitu variabel x. Ini variabel x dengan rentang min 2pi sampai 2pi dengan interval 0,1. Kemudian saya mendefinisikan 3 fungsi yang ini, yaitu sin 2x, sin 2x tambah pi per 2, dan sin 2x kurang pi per 2. Selanjutnya saya menggunakan perintah plot untuk menggambarkan grafik pertama, kemudian menggunakan hold on agar grafiknya berikut dapat digambar pada bidang yang sama tanpa menghapus grafik sebelumnya. Setelah semua grafik digambar, saya menambahkan legend, label sambu yang ini, yang X atau Y, serta judul grafik agar lebih mudah kita saat melihatnya. Langsung aja kita run atau kita jalankan. Oke, ini dia. Setelah kita gabungkan seperti yang telah ditanyakan pada soal, kita gabungkan A, B, dan C. Seperti inilah grafiknya. Yang garis biru sebagai sin 2x, lalu garis merah ini sebagai sin 2x tambah pi per 2, lalu yang garis orange ini dia sebagai sin 2x kurang pi per 2. Nah, kira-kira begitulah penjelasan saya mengenai gabungan antara 3 grafik ini sesuai dengan yang diminta pada soal. Nah, sekian penjelasan saya mengenai bab ketiga ini. Semoga apa yang telah saya katakan, apa yang saya bicarakan dapat berguna bagi kita semua. Sekian, terima kasih.